Bab 17, Jejak yang tak terhapus. Langit Jakarta mendung sore itu, angin berhembus pelan, membawa hawa lembab yang menyesakkan dada. Ayla berdiri di balkon kamarnya, menatap langit yang suram, seolah menggambarkan isi hatinya yang semakin kelam. Pikirannya terus dibebani oleh semua hal yang terjadi. Raihan yang muncul kembali, Arzaki yang makin menunjukkan sisi tak terduganya, dan perasaannya sendiri yang mulai tak bisa ia kendalikan ketika langkah kaki pelan terdengar dari balik pintu. Ayla tak perlu menoleh. Ia tahu siapa yang datang. Kau sedang melamun lagi. Suara Arzaki terdengar tenang, tapi tetap dingin seperti biasanya. Ayla hanya mengangguk pelan. Aku lelah. Arzaki mendekat, berdiri di sampingnya. Tak ada kata-kata selama beberapa detik, hanya suara angin dan derasnya napas mereka yang menggantung di udara. Kau sudah tahu tentang foto itu? Tanya Ayla akhirnya, matanya masih menatap awan. Arzaki menoleh, tatapannya menusuk. Foto yang mana? Foto ayahku bersama Raihan. Arzaki tidak langsung menjawab. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Sudah, dan aku juga sudah tahu hubungan bisnis mereka dulu. Kau menganggap ayahku pengkhianat. Aku hanya percaya pada bukti, dan semua bukti yang kutemukan menunjukkan bahwa ayahmu bagian dari kehancuran keluargaku. Ayla memejamkan mata. Mungkin, benar. Tapi aku tidak akan membiarkan dendammu menghancurkan hidupku. Arzaki menatapnya dalam. Lalu bagaimana dengan pernikahan ini? Apakah menurutmu tidak ada lagi yang bisa diselamatkan? Ayla menoleh padanya, matanya berkaca-kaca. Kau menikahiku karena dendam, Zaki bukan karena cinta. Jadi apa yang bisa diselamatkan dari awal yang salah? Tak ada jawaban, hanya keheningan yang memekakan. Keesokan harinya, Ayla pergi ke rumah lamanya. Rumah itu sudah lama tak dihuni sejak ayahnya dirawat di rumah sakit. Ia ingin mengambil beberapa barang kenangan, mencoba mencari sedikit ketenangan dari semua kekacauan yang membelitnya. Saat membuka lemari tua di sudut kamar, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tertutup debu. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya tersimpan surat-surat lama. Tangan Ayla bergetar saat membaca nama pengirimnya. Untuk Raihan, dari Ayla. Surat itu tidak pernah dikirim. Ia menulisnya bertahun-tahun lalu saat hatinya masih remuk karena harus meninggalkan Raihan demi menyelamatkan sang ayah. Dalam surat itu, Ayla mencurahkan seluruh isi hatinya tentang cinta, tentang pengorbanan, dan tentang luka yang tak pernah sembuh. Air matanya jatuh membasahi surat itu. Maafkan aku. Sementara itu, di ruang kerjanya, Arzaki membuka laptop dan melihat laporan investigasi tentang Raihan. Ia menemukan sesuatu yang tak ia duga, transaksi rahasia antara Raihan dan perusahaan keluarga Mahendra yang terjadi sebelum semua kehancuran itu. Jadi kau bukan hanya korban, kau bagian dari semuanya, gumamnya dengan wajah muram. Amarah membuncah di dadanya. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh masa lalu, tapi juga oleh wanita yang kini tinggal bersamanya. Meski hatinya menolak, pikirannya terus berkata bahwa Ayla tidak bersih dari semua ini. Malamnya, Ayla kembali ke rumah Mahendra. Ia mendapati Arzaki menunggunya di ruang tamu dengan ekspresi sulit dibaca. Kau dari mana? Tanyanya tanpa basa-basi. Dari rumah lama. Aku menemukan surat yang pernah kutulis untuk Raihan, tapi tak pernah sempat kukirim. Arzaki menatapnya tajam. Dan kau menangis karena itu? Aku menangis karena aku merasa kehilangan diriku sendiri sejak menikah denganmu. Aku merasa bukan lagi Ayla yang dulu. Mungkin memang kau tak pernah jadi Ayla yang ku kenal. Perkataan itu seperti pisau yang menancap di dada Ayla. Tapi ia tak mau kalah. Dan kau, Arzaki, kau juga bukan laki-laki yang bisa kusebut suami. Kau hanya pria yang menyimpan luka dan menjadikanku pelampiasan. Arzaki berdiri, wajahnya tegang. Kau terlalu percaya pada masa lalu, Ayla, tapi ingat ini, masa lalu bisa membunuh masa depan jika kau terus meratapinya. Kalau begitu, biarkan. Aku bebas dari semua ini, cerai saja aku. Kalimat itu menghentikan dunia.
Sunyi mendadak menyeruak. Arzaki mematung matanya penuh gejolak emosi. Ulangi ceraikan aku, kalau kau memang sudah tak percaya dan tak bisa memaafkan masa lalu, lepaskan saja. Pak Arzaki melangkah mendekat. Tapi kali ini bukan dengan amarah. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, bukan kemarahan, bukan dendam. Tapi luka. Apa kau pikir aku tidak mencoba untuk memaafkanmu? Apa kau pikir aku tidak belajar mencintaimu meski awalnya aku membencimu? Ayla tertegun, hatinya berguncang. Kau mencintaiku. Aku bahkan tak tahu sejak kapan perasaanku berubah. Tapi setiap kali kau menangis, hatiku ikut sakit. Dan ketika kau menyebut nama Raihan, aku merasa kehilangan sesuatu yang tak pernah benar-benar kumiliki. Tangis Ayla pecah. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Arzaki memegang bahunya. Maka beri aku waktu untuk membuktikan bahwa aku bisa jadi suami yang benar, bukan pria yang dibutakan oleh dendam. Untuk pertama kalinya, Ayla melihat kelembutan dalam tatapan Arzaki. Dan itu membuat hatinya kembali ragu antara ingin pergi atau tetap tinggal dan memperjuangkan cinta yang tumbuh dari luka. Malam itu, keduanya tertidur dalam diam. Tak ada pelukan, tak ada kata manis. Tapi ada ruang baru yang perlahan terbuka di antara mereka, ruang yang menyimpan kemungkinan untuk saling mengerti, saling menerima, dan mungkin saling mencintai.